Saudaraku di rumah surga, pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan perasaan yang sesak, menatap langit-langit kamar sambil menghitung beban hidup yang seolah tak kunjung usai di usia yang kian senja, saat tulang mulai terasa linu dan tenaga pun tak lagi berkasa? Terkadang kita hanya ingin satu hal: hidup tenang, tanpa harus terus-menerus dikejar rasa cemas akan hari esok. Namun, tahukah Anda, ada sebuah rahasia langit yang sering kita lewatkan tepat setelah sujud terakhir sholat isya kita. Sebuah amalan yang sangat sederhana, yang tidak meminta keringat Anda, melainkan hanya meminta kejujuran hati Anda untuk bersimpuh sejenak. Hanya butuh waktu 3 hari bagi Allah untuk membalikkan keadaan hambanya yang bersungguh-sungguh. Jika saat ini Anda merasa pintu rezeki seolah terkunci rapat, maka video ini adalah kunci yang Allah kirimkan untuk Anda. Mari kita buka bersama-sama pintu rahmat itu melalui penjelasan ini. Sebelum kita mulai, luangkan 1 detik Anda untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk kesungguhan kita untuk saling menguatkan dalam kebaikan. Mari kita mulai perjalanan untuk menjemput ketenangan hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat rumah surga yang dicintai Allah, sahabat rumah surga yang dicintai Allah, sebuah kebahagiaan kita dapat bersua kembali melalui tayangan ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada teladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat bersama di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap dengan wasilah solawat ini kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Doa tulus saya untuk Anda semua, semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, meluaskan pintu rezeki, mengampuni segala hilaf, serta memberkahi sisa usia kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada nurani masing-masing. Di saat usia terus bertambah dan fisik mulai sering merasa letih, pernahkah kita merasa jenuh dengan hiruk pikuk dunia? Ada kerinduan untuk menjalani hidup yang lebih tentram, memiliki kecukupan harta tanpa harus terus-menerus memeras keringat secara berlebihan, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia kepala 4, 5, atau 60 tahun. Pada tahap ini, yang kita butuhkan sesungguhnya bukanlah tumpukan harta semata, melainkan kedamaian hati, kesehatan yang terjaga, serta keberkahan dalam setiap jengkal kehidupan. Namun, kenyataan seringkali berbicara lain. Banyak di antara kita yang justru merasa ujian hidup semakin mencekik, usaha terasa buntu, rezeki seolah tersendat, dan doa-doa yang dipanjatkan seakan belum kunjung membuahkan hasil. Terkadang, rasa putus asa mulai membayangi, hingga kita bertanya-tanya, "Ya Allah, apakah Engkau mendengar rintihanku?" Astagfirullah. Saudaraku, jika saat ini Anda merasa berada di titik terendah,
merasa sempit dan tak berdaya, simaklah pesan ini dengan seksama. Bisa jadi kata-kata yang Anda dengar hari ini adalah jawaban langsung atas doa-doa panjang Anda. Ketahuilah sahabat, ada satu zikir yang sangat ringan namun memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Amalan ini tidak butuh modal materi, cukup dikerjakan setelah melaksanakan sholat Isya. Ini bukanlah sekedar motivasi manusia, melainkan wasiat yang bersumber dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang telah membuktikannya. Mereka yang sebelumnya hidup dalam himpitan ekonomi, Allah ubah menjadi berkecukupan. Mereka yang hatinya gundah, Allah berikan ketenangan. Bahkan ada yang merasakan keajaiban itu datang hanya dalam waktu 3 hari. Allahu Akbar. Mungkin ada sanksi. Mungkinkah sesimpel itu? Ingatlah, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Rizki bukan tentang seberapa kuat kita mengejarnya, melainkan tentang seberapa dekat kita dengan sang pemilik rizki. Maka, mari kita pelajari ilmu ini dengan tulus, karena perjumpaan kita di sini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan takdir Allah untuk membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih baik. Namun sebelumnya, mari kita saling mendoakan. Silakan tulis harapan dan hajat Anda di dalam kolom komentar. Mari kita aminkan bersama. Sebab doa yang diaminkan oleh banyak orang mukmin memiliki peluang lebih besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like serta berlangganan di channel ini, agar Anda tetap mendapatkan inspirasi Islami setiap harinya. Sahabat rumah surga yang dirahmati Allah, mari kita simak sebuah kisah yang sangat menyentuh. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pria bernama Pak Rahman. Di usianya yang menginjak 55 tahun, ia hanya bekerja sebagai pembuat kerajinan tangan sederhana. Pesanan seringkali sepi, padahal ia harus menanggung biaya sekolah anak-anaknya dan utang yang mulai jatuh tempo. Suatu malam, Pak Rahman terduduk lesu di sudut rumahnya. Di bawah temaram lampu, ia menatap anak-anak yang sudah terlelap. Dengan air mata yang mengalir, kemudian ia bermunajat, "Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah. Berikanlah aku jalan agar aku bisa membahagiakan keluargaku." Di tengah kesedihannya, ia teringat pesan seorang guru tentang dahsyatnya zikir selepas Isya. Meski awalnya ada keraguan, Pak Rahman memutuskan untuk mencoba dengan sisa harapan yang ada. Malam itu, dalam kondisi suci berwudu, ia duduk bersimpuh dan mulai merapal zikir tersebut dengan penuh penghayatan. Ia mengadu, seolah sedang berbicara langsung di hadapan Robnya. Hari pertama dan kedua, belum ada tanda-tanda perubahan. Namun ia tetap istiqomah. Di hari ketiga, sebuah keajaiban datang. Seorang pengusaha dari luar kota tiba-tiba menghubungi dan memesan hasil kerajinannya dalam jumlah yang sangat besar untuk dijadikan souvenir. Pak Rahman sujud syukur. Beban di pundaknya seolah terangkat seketika. Sejak saat itu, ia tak pernah meninggalkan zikir tersebut. Hidupnya kini penuh dengan keberkahan. Bukan hanya karena materi yang tercukupi, tapi karena hatinya telah menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Sahabat rumah surga, kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa pertolongan Allah itu sedekat urat nadi. Sekarang perhatikanlah langkah-langkah dalam mengamalkan zikir ini. Pertama adalah waktu pelaksanaan. Kerjakanlah zikir ini tepat setelah sholat Isya.
saat dunia mulai sunyi dan aktivitas manusia mereda, itulah waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah. Namun, jika ada uzur, Anda bisa membacanya di sepertiga malam terakhir atau setelah sholat subuh. Intinya adalah, carilah waktu di mana jiwa Anda bisa benar-benar fokus. Kemudian yang kedua adalah lafaz zikir. Bacalah kalimat yang singkat namun penuh makna ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adim astaghfirullah. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Aku memohon ampun kepada Allah. Bacalah sebanyak minimal 100 kali setiap malam. Jangan tergesa-gesa. Nikmatilah setiap huruf yang Anda ucapkan. Kemudian yang ketiga, penghayatan hati. Jangan biarkan zikir hanya berhenti di bibir Anda saja. Saat mengucap subhanallah, rasakan kemahasucian Allah. Saat mengucap alhamdulillah, syukurilah napas yang masih ada. Dan saat mengucapkan astaghfirullah, bayangkan segala dosa kita dan mohonlah ampunan dengan setulus jiwa kita. Kemudian yang keempat adalah keteguhan niat. Luruskan niat Anda. Berzikirlah untuk mencari ridha Allah terlebih dahulu. Sebab jika Allah sudah ridho, maka urusan dunia akan menjadi kecil dan mudah baginya untuk mencukupkan segala kebutuhan Anda. Kemudian yang kelima, istiqomah. Kuncinya adalah kesinambungan. Jangan hanya bersemangat di awal, lalu layu di kemudian hari. Lakukanlah secara rutin. Allah sangat mencintai hambanya yang melakukan amalan secara konsisten, meskipun itu kecil. Saudaraku, zikir ini adalah jembatan spiritual. Ketika hubungan kita dengan Sang Pencipta sudah harmonis, maka segala hambatan hidup akan sirna. Mari kita sadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang kerja keras fisik, tetapi tentang bagaimana mengetuk pintu rahmatnya mulai malam ini. Mari kita mulai kebiasaan baru ini. Jangan tunda lagi. Serahkan segala hasilnya kepada Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Akhirnya, kita harus menyadari satu hal yang mendalam. Rizki yang deras bukan datang dari langkah kaki kita yang semakin cepat mengejar dunia, melainkan dari kedekatan hati kita dengan Sang Pemilik tahta. Malam nanti, setelah sholat isya, jangan langsung beranjak. Duduklah sebentar, lupakan sejenak beban utang dan urusan dunia yang melelahkan. Ucapkan zikir tadi dengan tetesan air mata yang penuh harap, seolah ini adalah kesempatan terakhir kita mengadu kepadanya. Jika Pak Rahman bisa merasakan keajaiban itu di hari ketiga, lantas apa yang membuat Anda ragu bahwa Allah juga sanggup mengubah hidup Anda dalam sekejap? Allah hanya menunggu satu hal dari kita, ketulusan untuk kembali mengetuk pintunya dengan istiqomah. Semoga langkah kecil Anda mengamalkan zikir ini menjadi awal dari derasnya aliran rezeki dan ketenangan yang selama ini Anda impikan. Jika hati Anda merasa tenang setelah mendengar kisah ini, silakan bagikan video ini kepada sahabat atau keluarga yang mungkin saat ini juga sedang merasa lelah. Satu kali Anda berbagi, bisa jadi menjadi jalan hidayah bagi mereka. Tuliskan doa paling tulus Anda di dalam kolom komentar, agar malaikat dan saudara-saudara kita di rumah surga bisa ikut mengaminkannya. Sampai jumpa di ruang penuh berkah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.